Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Juneta Francisca Halim dengan NIM T3121038, kelas reguler pagi A. Saya di sini akan merakit sebuah PC untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah perangkat keras komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam PC. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah komponen penting dalam kelengkapan sistem komputer. Kemudian ada soket prosesor, yaitu di mana mikroprosesor dipasangkan. Prosesor sebagai alat untuk mengolah data. Slot memori, yaitu tempat di mana memori utama dipasangkan. Node bridge yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori. Short bridge berfungsi untuk menghubungkan dan mengontrol input-output antara prosesor, RAM, dan perangkat penyimpanan. Baterai CMOS, yaitu baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada BIOS. Port power, yaitu port yang digunakan untuk memberikan daya kepada sistem komputer. RAM, Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan yang bersifat sementara. Power supply yaitu suatu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan yang bersifat permanen. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink adalah alat yang digunakan untuk mendinginkan prosesor. Yang terakhir ada CD-ROM, tempat meletakkan CD. Udah.
Demikian itulah hasil dari perakitan disk yang saya buat. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membooting Windows menggunakan flash disk. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membooting Windows menggunakan flash disk. Dan saya akan memberikan tutorialnya. Saya di sini menggunakan aplikasi Rufus karena aplikasi Rufus sangat mudah untuk digunakan. Dalam melakukan booting menggunakan flash disk, kapasitas minimal yang kalian pakai itu sebesar 8 GB. Dan di sini saya memakai flash disk sebesar 32 GB. Pada tampilan Rufus, flash disk saya sudah terbaca sebesar 32 GB. Kemudian kita klik select, kita klik Windows, klik open, dan partisi yang saya gunakan di sini adalah GPT karena komputer yang saya gunakan di sini bertipe GPT. Kemudian kita klik tombol start. Kemudian apabila muncul seperti ini, kalian jangan panik, klik saja tombol OK. Maka prosesnya akan segera berjalan karena proses ini akan membutuhkan sangat banyak waktu. Video ini saya akan skip. Baik, proses bootable telah selesai. Kemudian kita klik tombol close. Selanjutnya saya akan menuju ke pengaturan BIOS. Kita masuk pada setting BIOS dengan menekan Fn F2. Kemudian di sini ada tampilan informasi tentang laptop yang kita pakai. Kemudian ada konfigurasi. Selanjutnya ada security di sini untuk menambahkan password. Kemudian ada menu boot dan exit. Pada menu boot, apabila kita ingin men-setting BIOS, kita mencek terlebih dahulu apakah flash disk kita sudah terbaca dan sudah menjadi prioritas. Di sini yang saya pakai flash disk saya sudah terbaca. Bila kalian sudah yakin untuk setting BIOS, maka tinggal menekan Fn F10 untuk save dan exit. Jika tidak, maka tekan tombol escape untuk no dan keluar. Di sini saya tidak ingin setting BIOS, jadi saya menekan tombol no. Jadi settingan BIOS saya sudah selesai. Baik, saya di sini akan melakukan penginstalan Windows. Saya di sini menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi sini saya akan membuat baru. Kita klik tulis Windows 7, kemudian klik lanjut. Ini kita bagi, kemudian lanjut. Buat harddisk virtual sekarang, kemudian klik buat. Ini kita pilih yang virtual harddisk. Yang kedua, kemudian klik lanjut, kemudian dilanjut. Ini diganti 50, kemudian klik buat. Kemudian klik pengaturan untuk melakukan klik penyimpanan, kemudian klik kosong, kemudian tanda biru ini. Kemudian kita pilih yang Windows 7, kemudian OK. Selanjutnya kita akan klik mulai. Ini akan loading. Jadi kita harus menunggu. Oke. Ini loading. Sudah masuk pada starting Windows. Ya, ini untuk language to install ini tetap English. Time saya memilih di sini time untuk Indonesia. Kemudian keyboard
US. Kemudian kita klik next, kemudian klik install. Kita sudah masuk pada setup starting, kita akan menunggu. Kemudian klik I accept the license terms, kemudian klik next, kemudian pilih custom. Di sini kita tidak ada pembagian partisi, jadi kita klik next. Nah, di sini sudah melakukan penginstalan Windows. Penginstalan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi video ini saya akan skip. Di sini kita akan menunggu untuk restart 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, kayak gini. Ini untuk menaruh ini akan berulang selama 3 kali. Di sini kita akan menaruh username. Kemudian klik next. Di sini tempat menaruh password, tapi saya tidak ingin menaruh password, jadi saya next. Kemudian skip. Di sini saya memilih accumulator. Di sini sudah otomatis, jadi saya memilih waktu bagian Jakarta. Kemudian klik next. Di sini saya memilih home network, klik home network. Jadi di sini membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu. Di sini sudah selesai untuk penginstalan Windows. Jadi cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.